Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah database di CMD dan XAMPP. Jadi teman-teman, sebelumnya saya sudah aktifkan XAMPP-nya. Kemudian langkah pertama di sini saya akan koneksikan dengan MariaDB. CD XAMPP, kemudian cd mysql, kemudian cd bin. Ini adalah passwordnya untuk masuk. Nah, jika muncul welcome to MariaDB, berarti kita sudah bisa langsung kerjakan. Kemudian di sini teman-teman, saya mau ingatkan kembali untuk ketik atau kerja di command prompt ini mesti super hati-hati, teliti. Soalnya kalau salah tidak bisa diketik, tidak bisa dibuat ulang, mesti harus ketik lagi. Di sini saya akan melihat terlebih dahulu daftar database yang pernah saya buat dengan perintah show databases. Oke, muncul. Jadi ada 21 database yang pernah saya buat sebelumnya. Di sini saya akan buat database baru, yaitu database absensi pegawai. Dengan perintah create database absensi underscore pegawai. Jangan lupa semikolon. Jika muncul query oke, berarti berhasil ya, tidak ada runtime errornya. Berarti saya harus aktifkan database-nya dulu. Use absensi skor pegawai. Nah, kemudian di absensi pegawai ini saya akan membuat 3 tabel. Tabel pertama itu tabel karyawan. Berarti create table karyawan. Untuk kolom pertama itu ID karyawan. Di sini saya gunakan tipe data int. Saya taruh aja 30 not 0. Ini sebagai primary key-nya. Kemudian nama karyawan. Di sini varchar 20. Kemudian alamat karyawan. Tipe datanya varchar juga. Itu saya taruh 50. Kemudian kode pos. Ini saya gunakan tipe data int. Kemudian nomor telepon. Skor karyawan. Ini varchar juga. 13. Kemudian jenis kelamin varchar itu 12. Kolom terakhir itu password varchar itu 12. Terakhir itu semikolon. Query oke. Berarti kita harus lihat table show
tables. Muncul ya. Jadi di dalam database absensi pegawai ini sudah ada satu tabel yang berhasil, yaitu tabel karyawan. Di sini saya ingin menampilkan deskripsi kolom. Berarti perintahnya itu show columns, show column from berarti dari tabel karyawan. Muncul ya. Jadi sesuai yang saya input di atas, ID karyawan ini tipe datanya int dengan primary key. Jadi ini adalah primary key-nya. Kemudian saya akan memasukkan data di dalam kolom ini. Ini kan belum ada datanya, jadi saya akan menginput datanya. Berarti perintah insert into karyawan. Kemudian kita masukkan sesuai dengan yang kita input di atas, yaitu ID karyawan, nama underscore karyawan, kemudian alamat underscore karyawan, alamat, kemudian kode pos, kemudian nomor telepon, karyawan, jenis kelamin. Jenis kelamin, terakhir itu ada password, tutup kurung, kemudian value-nya, kalau untuk membuat value-nya kita harus hati-hati karena di sini agak ribet ya. Jadi yang pertama itu misalnya ID karyawan, misalnya 112, namanya Ani, alamat Suabali misalnya. Kemudian kode posnya misalnya 97129. Kode pos, kemudian nomor teleponnya 0812 914936. Kemudian jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin itu perempuan, passwordnya misalnya 211 Kak misalnya, kemudian kekurung, kemudian 113, misalnya namanya Fitri, Karpan 97128. Kemudian nomor teleponnya 08 13 44 5270. Jenis kelamin itu perempuan, kemudian passwordnya 212 Tuki. Kolom ketiga 114, Hendra, misalnya Benteng 97127.
08 5211 085211 3467 34 6712. Kemudian jenis kelamin laki-laki, passwordnya itu 213B misalnya. Kolom keempat ini 115. Jadi ini agak panjang ya. Mungkin saya akan buat 6 data di dalamnya atau 5. Doni. Mana? Air buaya. Kode posnya 97126 08 12 sampah 6783 20 koma laki-laki, ini laki-laki juga. Kemudian passwordnya 214D. Itu 116 koma Denny Ardes. Delapan 12 Sampampa 5370 70 laki-laki. Oh, ini ada yang salah nih. Di atas ini aku lupa tanda petik. Lah, lanjut aja. Kemudian ini ada yang salah ya teman-teman. Ini ada yang salah. Tadi aku lupa tanda petik 1 di bagian baris ketiga. Ya, baris keempat. Gini nih, yang seperti tadi saya bilang awal-awal. Kalau udah mulai panjang tuh mesti harus super teliti. Kalau tidak nanti error. Tuh titik koma sobali 9. Next. Perempuan David Karpan, oke. Kemudian di line keempat tadi, line keempat sama line kelima. 734 laki-laki 4. Nah, ini nih yang salah. Ini aku lupa tanda petik di bagian laki-laki. Udah di baris akhir baru aku lihat saya. Nah, seperti ini. Oke. Saya tambah 1 kolom lagi. Yang misalnya 16. Misalnya di sini Melinda, koma Tantui 97124
8, 12, 9, 1, 27, 45, 32. Kemudian perempuan, koma 215 A. Tanda titik koma. Jadi teman-teman di sini mesti teliti ya. Kalau tidak nanti error lagi seperti tadi. Ntar saya cek satu-satu. Yakin. 41 116 Linda. Oke ya, bismillah. Nah, query-nya oke. Oke, berhasil ya. Sekarang kita mau lihat struktur kolomnya semua. Berarti perintahnya itu select from karyawan. Nah, muncul ya. Di sini saya buat ada 5 kolom, aku kira 6 kolom. Datanya sudah muncul nih semuanya 6. Jadi teman-teman, ini tadi salah karena di sini tadi saya lupa tanda petiknya 1. Makanya kalau ketik di sini kita harus betul-betul teliti. Karena kalau error kita ketik ulang. Oke. Selanjutnya tabel pertama kita berhasil, sudah input datanya, kemudian saya lanjut di tabel kedua dengan database absensi pegawai masih sama. Tabel ini saya buatnya tabel jabatan, create table jabatan, kemudian kolom pertama itu saya buat kode jabatan, menggunakan tipe data in, primary key, ini sebagai primary key-nya, kemudian ada ID karyawan, ID karyawan ini tipe datanya in, jabatan, kolom jabatan saya menggunakan tipe data varchar itu 20. Jangan lupa semikolom. Jadi di sini saya buat 3 kolom aja. Query oke ya. Query oke. Saya mau lihat show tables-nya juga. Show table. Nah, sudah muncul kan. Tadi kan di database absensi ini baru 1 table. Sekarang sudah 2, ada tabel karyawan sama jabatan. Show columns from jabatan. Nah, muncul ya. Jadi di sini kode jabatannya itu sebagai primary key. Nah, bagaimana kalau saya ingin menjadikan ID karyawan ini sebagai kunci tamu atau foreign key? Berarti alter table, ini adalah perintah untuk membuat sebuah foreign key. Alter table jabatan, alter table jabatan, kemudian add foreign key, karena di sini yang saya ingin jadikan sebagai foreign key itu adalah kolom ID karyawan. Di sini saya input ID karyawan, kemudian references, ini referensinya Nah, referensinya ini dari tabel karyawan. Jadi saya akan ambil dari tabel karyawan. Berarti saya tulis karyawan
yang dimana di situ terdapat juga ID karyawan. Jadi saya referensinya ambil dari ID karyawan. Kemudian add foreign key ID karyawan referensi. Next kita buat on update ke D, on delete, semikolom. Muncul ya, coba. Show columns from jabatan. Nah, muncul nih di ID karyawan ada tulisan MUL. Mul ini menandakan kunci tamu atau foreign key. Tadinya kan di pertama ini cuman hanya ada primary key saja pada kode jabatan. Nah, sekarang kita sudah tambahkan foreign key pada kolom ID karyawan. Kalau misalnya kita ingin menghapus foreign key-nya, berarti caranya itu kalau kita ingin menghilangkan foreign key berarti alter. Kita pakai alter table jabatan drop. Nah, drop ini perintah untuk menghilangkan atau menghapus. Drop foreign key. Kan kita mau hapus foreign key. Drop foreign key. Nama constraint-nya itu alter table jabatan drop key. Now kita tidak pakai foreign key, pakai key aja ya. Drop key, nama kolomnya itu ID underscore karyawan. Alter table jabatan drop key ID karyawan. Semikolom. Error. Alter table jabatan drop. No, ada yang salah nih teman-teman. Oh, ya, saya lupa. Harusnya kita show table dulu ya. Create table. Jadi ini langkahnya nanti agak ribet ya. Ada 3 langkah nanti untuk menghapus. Show create table jabatan. Nah, jadi teman-teman, tadi mohon maaf saya tadi langsung aja di ini, sebenarnya ini langkah terakhir ini sebenarnya. Nah, kemudian langkah kedua itu kita harus tulis alter table. Kita akan tulis ini alter table jabatan drop. Nah, ini perintah hapusnya ini foreign key. Benar ya. Tadi itu di atas itu cara terakhirnya loh. Saya lupa benar. Alter table jabatan drop foreign key. Kemudian nama constraint-nya kita ambil dari sini. Ini. Jabatan underscore IBFK underscore 1. Nah, kita copy aja dari sini. Kita paste, kemudian semikolom. Nah, muncul ya query oke. Nah, langkah terakhir baru ini yang saya ketik terakhir tadi. Ini kita copy paste aja. Nah, jadi di sini kan sudah muncul nih drop foreign key. Berarti langkah terakhir itu alter table jabatan drop key saja, tidak usah pakai foreign key. Kemudian ID karyawan ini nama kolomnya saya ambil dari sini. Ini yang terakhir. Ya, oke, kita enter.
kemudian kita enter oke. Muncul ya. Jadi ini caranya agak ribet gitu. Kemudian coba kita tampilkan show tables. Kemudian select columns. Sebenarnya ada cara simpelnya sih, kita hanya pilih desk saja, cuman ketik desk cuman. Ini juga salah satu cara untuk menampilkan deskripsi kolom. Select columns from jabatan. Select lagi show. Show columns. Show columns from jabatan. Nah, muncul ya. Tadi di atas kan ada mana tadi? Nah, di atas kan ID karyawan ini sebagai kunci tamunya. Sekarang kita lihat perbedaannya. Setelah kita menghapus, hilang kan? Hanya yang ada primary key-nya saja, yaitu kode jabatan. Nah, berarti di tabel jabatan ini tidak ada lagi yang namanya foreign key. Kita sudah menghapus. Kemudian di kolom ini, kalau misalnya kita ingin melihat deskripsinya, melihat datanya kan belum muncul, nanti empty karena kita belum isi datanya. Berarti kita akan isi datanya ya. Sama dengan cara pertama, itu insert into jabatan. Insert into jabatan. Kemudian di sini saya isi kode underscore jabatan, koma ID underscore karyawan, koma jabatan. Kemudian values-nya kode jabatan misalnya 211, kemudian 0211, manager. Kolom pertama, kemudian ini baris pertama, baris kedua 212, 0212 sebagai karyawan. Nah, ini saya lupa nih, hampir saja lupa tanda petiknya. Di sini nih agak ribet, jadi kadangkala kita salah telitinnya, mesti di sini 212 01. Oke, saya tambah lagi barisnya. 213 012. Kemudian 014, baru karyawan, koma 215 0215 karyawan. Terakhir itu semikolom. Dapat ini. Oke.
kepala bidang, karyawan. Nah, query oke ya. Di sini recordnya 5, itu barisnya 5, duplikatnya 0, warningnya 0. Kemudian kita show tables. Nah, muncul ya. Kalau misalnya di atas tadi saya gunakan select from column, di sini juga bisa kita gunakan. Select lagi. Show, maksudnya show columns. Berarti sini saya gunakan select now. Select show tables. Select from jabatan. Nah, muncul ya. Jadi sama saja dengan perintah yang tadi. Kalau show column from jabatan ini, dia menampilkan kolomnya. Kalau select ini dia lebih ke deskripsi datanya, menampilkan struktur kolom. Kemudian kita lanjut ke tabel berikutnya. Saya akan buat satu tabel lagi, yaitu tabel absensi. Berarti create. Ini kita akan buat tabel baru. Berarti create table absensi. Create table absensi. Berarti di sini ada ID underscore absensi. ID underscore absensi. Tipe datanya itu in 30 not null primary key absensi in primary key. Kemudian di sini ada ID karyawan. ID karyawan saya gunakan tipe data in enter. Nah, di sini saya gunakan jam masuk. Di sini saya gunakan tipe data time. Kemudian jam kerja, jam underscore kerja itu sama tipe data time juga. Kemudian ada tanggal kerja. Kalau tanggal kerja di sini saya gunakan tipe data date karena untuk tanggal. Kemudian yang terakhir itu ada jam pulang. Jam underscore pulang. Jam pulang itu saya gunakan tipe data time. Query oke, kemudian kita show. Nah, sudah muncul ya. Di dalam database absensi ini sudah muncul 3 tabel. Tabel terakhir itu yaitu tabel absensi. Kita cek show columns from absensi. Nah, muncul ya. Jadi di sini ada 6 kolom. Berarti kita harus isi datanya dulu. Kita harus isi data sama perintahnya itu insert into absensi. Insert into absensi. Di sini ada ID underscore absensi, ID underscore karyawan, jam masuk, kemudian jam kerja,
kemudian tanggal kerja, tanggal underscore kerja, terakhir itu ada jam underscore jam pulang. Value-nya misalnya di sini 411, 567, misalnya jam masuknya itu jam 8. Kemudian jam kerjanya itu jam 9, kemudian di sini tanggal kerja karena dia akan menggunakan tipe data date, jadi penulisannya itu dari tahun strip bulan, misalnya bulan 6 lah, strip tanggal. Jadi penulisannya itu bukan dari tanggal, tapi diurutkan dari tahun, bulan, tanggal. Ini khusus untuk tipe data date. Kalau time, dia penulisannya biasa aja. Kemudian jam pulang itu 18.00. Itu 568, 8. Itu 2002 lagi. 2022 bulan 6 tanggal 3 misalnya, jam pulang ya 413. Misalnya di sini 569, 2022 bulan 6. Kemudian jam pulang 123, 414, 570, jam kerja, tanggal 2002 lagi. Ini jadi 06 strip 05, 18.00. Oke, tambah satu kolom lagi, yaitu 415, 571, kemudian
800, 900, 2022, strip bulan 6, tab 06, koma 18.00. Jangan lupa semikolon. Jadi kita harus lihat dulu. Oke, baris kedua. Oke, baris ketiga. Oke, baris keempat. Oke, baris kelima. Query oke. Sekarang kita show tables. Show tables. Select from absensi. Muncul ya. Jadi muncul. Oke. Telah muncul semua. Kemudian di sini saya akan membuat auto increment di tabel karyawan. Berarti kita harus masuk di tabel karyawan dulu. Des karyawan. Jangan lupa semikolon. Oke, kemudian select from karyawan. Ini salah nih. Select from karyawan. Muncul ya. Tadi data karyawan kita sudah isi. Kemudian bagaimana caranya saya membuat auto increment tapi langsung 100. Itu caranya kayak gini. Alter table karyawan. Nama tabelnya itu kan alter table, nama tabel itu karyawan. Auto increment. Auto underscore increment. Nah, ini salah nih. Increment. Alter table karyawan auto increment sama dengan, karena kita langsung buat 100, ya udah kita isi aja di sini, kita input 100 kemudian semikolon. Jika muncul query oke, itu berarti berhasil ya. Nah, berarti berhasil. Kemudian saya akan mau membuat auto increment di tabel jabatan pada kolom kode jabatan. Berarti kita harus masuk dulu di des jabatan. Des jabatan. Nah, select from jabatan. Select from jabatan. Nah, muncul ya. Select from jabatan. Ini show columns. Coba show column from jabatan. Show columns from jabatan. Nah, ini kan di ekstranya belum ada tulisan auto increment. Jadi kita akan munculkan auto increment di sini. Tapi di kolom kode jabatan pada primary key-nya ya. Nah, caranya seperti apa? Sama, caranya itu menggunakan perintah alter table juga. Alter table nama kolom itu nama table, alter table nama table jabatan. Jabatan modify karena kita akan mengubah karena kita akan mengubah kolom kode jabatan pada tabel jabatan.
Berarti di sini nama kolomnya itu kode jabatan. Kode jabatan tipe datanya itu int 30. Jadi kita input di sini int 30. Int 30. Berarti di sini kita akan input modify kode jabatan int 30 auto increment. Auto underscore increment. Nah, alter table jabatan modify kode underscore jabatan int 30. Int 30 ini kita lihat dari tipe datanya, kemudian auto increment karena kita akan membuat auto increment, jadi kemudian semikolon enter. Nah, query oke. Sekarang kita des jabatan, coba des lagi show column from jabatan. Nah, muncul ya di atas tidak ada kan tulisan auto increment, berarti di bawah ini sudah muncul, berarti berhasil. Kemudian saya pengen buat juga di tabel absensi, tapi di tabel absensi saya buatnya di ID absensi. Berarti kita harus masuk dulu des absensi. Nah, kemudian show columns from absensi. Nah, di sini sama ya, belum ada auto increment-nya. Kita akan tambahkan juga. Caranya seperti yang di atas tadi sama. Bedanya kita hanya ganti nama kolom. Kita copy yang di atas saja. Caranya itu sama, tinggal kita ganti nama tabelnya itu dengan absensi. Absensi kemudian yang akan kita ubah kolomnya itu ID underscore absensi in 30 auto increment. Alter table absensi benar ya. Oke, query-nya oke. Kemudian kita coba show columns from absensi. Nah, berhasil ya, muncul. Sekarang kita akan kita akan mengurutkan data dalam tabel tapi sesuai huruf abjad. Nah, berarti saya pengen ubah di data karyawan nih. Berarti des karyawan muncul ya, misalnya select from karyawan. Nah, misalnya saya ingin mengurutkan nama. Nama. Di sini kan namanya tidak sesuai huruf abjad. Ada A, F, H, D, M. Jadi misalnya saya mau urutkan, berarti perintahnya select from nama tabel itu karyawan. Nama tabel karyawan. Kemudian kita di sini gunakan order by. Kemudian nama kolom yang akan kita urutkan yaitu nama
underscore karyawan. Jangan lupa semikolon. Nah, muncul ya, langsung muncul. Di atas ini kan habis A, F, H, D, M. Nah, di bawah ini sudah terurut nih A, D, F, H, M. Ya kan, sudah muncul. Kemudian kita ketik des absensi, semikolon, enter. Kemudian kita ketik select from absensi, semikolon juga. Kemudian kita select from absensi lagi. Lalu di sini saya gunakan order by, kemudian nama kolom yaitu tanggal underscore kerja, semikolon, enter. Nah, muncul ya hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian kita ketik where, nama kolom yaitu ID karyawan, lalu enter lagi. Kemudian ketik in dalam kurung, itu misalnya 569 yang saya masukkan, tutup kurung, lalu semikolon, enter. Nah, hasilnya muncul ya seperti ini teman-teman. Kemudian di sini saya akan coba menggabungkan 3 tabel dengan perintah select from karyawan, kemudian koma, terus jabatan, koma, dan terakhir absensi. Kemudian jangan lupa tanda semikolon, lalu di enter. Nah, hasilnya muncul seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya coba gabungkan hanya 2 tabel saja. Berarti select from karyawan, kemudian koma, jabatan, semikolon, terus di enter. Nah, munculnya seperti ini ya teman-teman. Jadi hasilnya itu seperti ini. Oke teman-teman, sekian dari tutorial video kami. Semoga video kami ini bermanfaat bagi para pelajar dan para penonton lainnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.